Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi tentang ekstrakurikuler. Ya, kita akan bahas tentang pengertian, terus kemudian manfaat dan lain sebagainya tentang ekstrakurikuler. Mungkin kalian sudah begitu familiar dengan ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler adalah kegiatan non pelajaran yang dilakukan di luar jam kurikulum sekolah untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan peserta didik. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter, meningkatkan potensi dan memperluas pengalaman sosial siswa, serta menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, itu dari pengertian dari ekstrakurikuler. Mungkin dari kalian sudah banyak yang mengikuti ekstra. Biasanya itu disesuaikan dengan minat atau kemampuan kalian, atau juga bakat kalian, atau juga ada banyak pertimbangan lain mengambil ekstrakurikuler tertentu ya. Yang jelas di sini tujuan utama dari ekstrakurikuler itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu pengembangan diri, mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan yang tidak didapat di kelas reguler. Jadi ini fungsi pengembangan dirinya, yaitu untuk mengembangkan potensi, bakat, minat yang tidak bisa kita dapatkan di kelas reguler. Terus pembentukan karakter. Ekstrakurikuler dapat membantu karakter siswa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, itu fungsi dari ekstrakurikuler. Anak-anak, dalam pelaksanaan ekstrakurikuler kita tentu akan bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini manfaat lain bisa kita dapat dengan adanya kita bekerja sama atau bersosialisasi dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama atau di ekstra yang sama. Ini akan memiliki manfaat adanya pengalaman sosial, yaitu pengalaman yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperluas interaksi sosial dan belajar bekerja sama, terutama bekerja sama dalam satu wadah ekstrakurikuler yang sama. Ya, terus kemudian pengembangan karir, memberikan wawasan dan keterampilan yang dapat membantu kesiapan karir di masa depan. Jadi ekstrakurikuler itu bisa membantu karir kita di masa depan. Misal kita minat di bidang olahraga bola voli dan kita ingin profesional di sana. Nah, dengan ikut ekstra voli tentu kita akan lebih mudah untuk bisa menjadi sosok yang profesional di bidang bola voli. Nah, manfaat lain dari ekstrakurikuler antara lain yaitu pada intinya, ini pokok-pokoknya ya, pokok-pokok manfaat dari ekstrakurikuler yaitu mengembangkan potensi dan minat, kemudian meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama, membentuk karakter siswa seperti tanggung jawab dan kepemimpinan, serta mempersiapkan siswa untuk masa depan melalui pengalaman praktis di lapangan. Ekstrakurikuler juga membantu siswa menemukan bakat yang terpendam, terus kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan di luar akademik atau di luar pelajaran-pelajaran reguler yang kita dapat. Nah, dari berbagai macam fungsi tadi, ekstrakurikuler itu memiliki banyak sekali manfaat untuk mendukung kemampuan bakat dan minat kita. Nah, selain itu, ekstrakurikuler bisa kita gunakan atau bisa menjadi sarana untuk pengembangan potensi dan keterampilan, yaitu mengembangkan bakat dan minat. Ekstrakurikuler bisa menjadi sarana kita untuk menyalurkan bakat dan minat kita. Ekstrakurikuler memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat yang mungkin tidak terlihat di kelas formal. Nah, ya dah. Jadi dengan kita mengikuti ekstrakurikuler, potensi-potensi yang tidak ada di kelas formal itu mungkin akan tersalurkan. Seperti di sekolah kita ada ekstra
karawitan. Di sekolah formal atau di pelajaran pagi kan tidak ada materi atau pelajaran tentang karawitan. Nah, karena tidak ada, kalau kita hobi dengan karawitan, kita bisa menyalurkan itu melalui ekstrakurikuler, sehingga potensi dan keterampilan yang kita miliki itu bisa tersalurkan. Ya. Terus kemudian apa? Meningkatkan keterampilan di luar kelas. Siswa dapat mengasah keterampilan khusus yang tidak diajarkan di kurikulum inti, seperti keterampilan ilmiah dalam KIR atau karya ilmiah remaja, atau keterampilan kesehatan dalam PMR, ya. Nah, kemudian ekstrakurikuler itu juga dapat memperluas wawasan. Berpartisipasi dalam kegiatan yang beragam dapat membantu siswa melihat dunia dari berbagai perspektif yang berbeda dan berpikir lebih kritis. Dengan kita mengikuti ekstrakurikuler, kita akan berjumpa dengan banyak teman yang memiliki hobi atau yang memiliki kemampuan yang sama di suatu bidang. Nah, dengan kita banyak berinteraksi dengan mereka, secara otomatis wawasan kita juga akan menjadi lebih luas. Nah, terus kemudian manfaat yang lainnya apa? Terutama untuk pengembangan sosial dan karir. Nah, ekstrakurikuler juga punya manfaat dalam hal pengembangan sosial dan karakter, bukan karir ya, mohon maaf. Pengembangan sosial dan karakter siswa, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Ekstrakurikuler menjadi wadah untuk berinteraksi dengan teman sebaya, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan belajar bekerja sama dalam suatu tim. Nah, ini kemampuan-kemampuan sosial itu akan kita dapatkan selama kita mengikuti ekstrakurikuler. Karena apa? Karena kita banyak berinteraksi dengan orang lain, kita berorganisasi, berinteraksi dengan teman, yang akhirnya kita bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial atau bersosialisasi atau manajemen dalam organisasi. Terus kemudian selain itu apa? Membentuk karakter yang positif. Kegiatan seperti pramuka dapat membentuk karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Nah, ini karakter-karakter positif bisa diasah melalui ekstrakurikuler seperti yang diikuti oleh sebagian besar teman-teman kalian. Pramuka dan lain sebagainya itu mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Selain itu ada lagi, yaitu mengasah jiwa kepemimpinan. Siswa dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepemimpinan melalui tanggung jawab yang diberikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dalam ekstrakurikuler kita ada, misal kita mengorganisir suatu kegiatan, di situ kita bisa mengasah jiwa kepemimpinan kita, tanggung jawab kita, dan lain sebagainya. Karena untuk suksesnya suatu kegiatan dibutuhkan adanya kepemimpinan dan kerjasama tim. Maka ini melatih kita untuk bisa mengasah jiwa kepemimpinan dan rasa percaya diri. Nah, ekstrakurikuler juga bermanfaat untuk kesiapan kita di masa depan. Ya, yang pertama yaitu mempersiapkan karir. Pengalaman yang didapat dari ekstrakurikuler seperti kerjasama tim dan pemecahan masalah ini bisa menjadi modal kita untuk masa depan, ya. Karena dalam suatu organisasi kita dilatih banyak hal, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membantu kita saat kita mungkin nanti kerja di perusahaan, terjun di masyarakat, atau meniti karir tertentu yang berhubungan dengan organisasi. Ya, hal-hal ini penting untuk kesiapan menghadapi dunia kerja di masa depan. Makanya ekstrakurikuler ini sangat penting sekali bagi kalian yang mau mempersiapkan masa depan. Nah, anak-anak, ekstrakurikuler itu juga punya manfaat dalam meningkatkan kesehatan mental, ya, melalui aktivitas fisik seperti olahraga atau aktivitas-aktivitas mental seperti klub debat. Ini dapat berkontribusi terhadap
kesehatan mental siswa. Nah, intinya dengan hal-hal yang semacam ini, selain fisik kita, mental kita juga dilatih, ya. Bagi yang berolahraga, punya mental yang kuat, fisik yang kuat, dan kerjasama tim itu juga membentuk mental dan karakter kita. Bagaimana kita bekerja sama dalam suatu tim, dan bagaimana kita bisa saling menyokong untuk mensukseskan suatu event atau acara, atau memenangkan suatu pertandingan. Kemudian dengan adanya keikutsertaan kita dalam ekstra, itu juga membangun kebersamaan. Menghadapi tantangan bersama dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat mempererat hubungan dan membangun rasa kebersamaan antar siswa. Nah, ya, itu tadi berbagai macam manfaat dari ekstrakurikuler. Mungkin bagi kalian yang sudah nanti bisa merasakan manfaatnya, dan tentu saja anak-anak yang mengikuti ekstra itu nanti memiliki mental dan kemampuan yang berbeda dengan yang tidak memiliki ekstra. Saya kira itu cukup ya. Mungkin bagi kalian yang nanti mau konsultasi, mau milih ekstra apa, nanti bisa kita diskusikan atau datang langsung ke BK untuk konsultasi. Kita sharing kira-kira nanti yang cocok dengan kalian ekstra apa. Saya kira itu ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.